Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang penting untuk segera diketahui di dalam persoalan ibadah. Dan persoalan ibadah yang sedang kita pelajari adalah tentang tata cara mengurusi jenazah. Dari Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah, yang kita sampai pada bab ketiga, babul mubadarati ila tajzihil mayyit wa qada'i dainihi. Ya, bab al-mubadarati, disegerakan, ya, bab yang disegerakan, bab disegerakan gitu, ila kepada tajzihi, tajhizi, mempersiapkan al-mayyiti, mayit, mempersiapkan mayit, maksudnya untuk penguburannya. Bab mempersiapkan penguburan mayit, wa qada'i, dan melunasi dainihi, hutangnya, atau melunaskan hutangnya. Orang kalau sudah mati gak bisa bayar hutang. Nah, kita yang masih hidup, yang menjadi wali bagi si mayit, yang diperintah oleh syariat ini untuk membayarkan hutangnya. Dari mana uangnya? Ya dari harta si mayit. Kalau dia mati meninggalkan harta. Kalau dia tidak meninggalkan harta, ya walinya urunan melunasi hutangnya. Ya, dari bab yang ketiga ini kita dapatkan dalil-dalilnya atau hadis-hadisnya, yaitu hadis yang ke-11 yang berisi, hadis ke-11 ini berisi tentang menyegerakan penguburan mayit. Jadi mayit itu, orang mati itu, mayit artinya orang yang mati gitu loh. Dalam Al-Quran ada kata-kata mayit disebut oleh Allah, ya, kata-kata mayit itu ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tempat dalam Al-Quran, ya. Dari 12 tempat dalam Al-Quran itu yang menyebut tentang mayit, kata mayit tapi ditujukan kepada manusia, itu hanya 1. Bukan 1, hanya 2. Yang pertama dalam surah Ibrahim, dan yang kedua dalam surat Az-Zumar, yang menarik. Kita lihat sebentar ya, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 30. Nah, ini ompong ada. Kata-kata mayit itu artinya orang yang mati. Yang dimaksud mayit adalah orang yang mati, ada disebut pada surat 39
Az-Zumar ayat 30. Ini sudah pernah dikaji tafsirnya toh? Walaupun mungkin belum selesai ya. Belum selesai, tapi ini sudah dikaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ini berita dari Allah. Innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Nabi mayyitun, orang yang mati. Maksudnya engkau Muhammad akan menjadi orang yang mati. Kau akan jadi mayit. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka orang-orang Mekah itu pun mayyitun, orang-orang yang akan mati. Kamu Muhammad akan jadi mayit, mereka juga akan jadi mayit. Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inda rabbikum, di hadapan Allah pemelihara kalian, takhtasimun, kalian akan bertengkar, akan berdebat di pengadilan akhirat. Jadi kita nanti akan berdebat di sana antara rakyat dengan presidennya, akan ada perdebatan nanti di sana. Antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara suami dengan istri, antara seseorang dengan tetangganya, antara seseorang dengan kawannya, akan bertengkar nanti di hadapan Allah. Ya. Bertengkar bagaimana? Ya, membela diri, enggak mau disalahkan. Ya, nantilah tafsirnya. Kita kembali ke tafsir nanti, insyaallah. Sekarang kita sedang belajar hadis, dan tadi saya bacakan ayat itu hanya untuk menerangkan kata bahwa menyegerakan penguburan mayit. Jadi kalau ada orang sudah meninggal dunia, sudah menjadi mayit, orang mati, itu disegerakan persiapan menguburkannya. Menurut hadis yang ke-11 dalam kitab Mukhtasar Nailul Autar ini, di hadis nomor 1774, Anil Husain bin Wahwah, namanya Wahwah. Husain Al-Husain, bukan Al-Husain bin Imran. Yang kan Husain ada dua ya, kemana ada Al-Husain juga. Anil Husain ibni Imran, kalau ini Anil Husain ibni Wahwah. Anna Talhata, bahwa kata Al-Husain bin Wahwah, ini bukan sahabat, ini dari tabi'in. Anna Talhata benal Barra, tabi'in malahan. Anna Talhata benal Barra, bahwa Talhah bin Al-Barra marido, dia sakit. Ada seseorang bernama Talhah bin Al-Barra. Al-Barra bin Azib ini sahabat Nabi. Ini anaknya Al-Barra bin Azib, itu namanya Talhah. Talhah bin Al-Barra suatu ketika marido, dia sakit. Fa'atahu, lalu mendatangi kepada beliau. Ya berarti ini sudah sahabat ini. Talhah ini masih kecil, anaknya Al-Barra bin Azib. Dia sakit, lalu Nabi mendatanginya. Fa'atahun nabiyyu, maka mendatangilah kepadanya an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi mendatanginya? Yauduhu, menengoknya. Nabi itu enggak pernah pergi tanpa kepentingan yang penting itu enggak pernah. Bahelang yang enggak penting itu enggak pernah Nabi. Bahelang itu mesti penting. Nengok sakit, nengok keadaannya, nanya gimana,
kabarmu, bisa makan enggak gitu. Begitu. Faqala lalu bersabdalah Nabi kepada Thalhah ini, Thalhah anaknya Al-Barra, bukan Thalhah bin Ubaidillah. Kalau Thalhah bin Ubaidillah sahabat besar, sahabat sudah tua. Kalau ini Thalhah anaknya Al-Barra. Berarti yang di belakang tadi itu Imran bin Wahwah ini tabi'in ya, bukan tabi'ut tabi'in. Nabi datang menengoknya, faqala lalu beliau bersabda, ini sesungguhnya aku ini la aro, aku tidak melihat Thalhah ini illa kecuali qad sungguh hadasa telah terjadi fihi padanya al maut, kematian. Jadi waktu Nabi menengok orang itu, Nabi ngomong, aku ini melihat Thalhah ini mau mati nih. Nah ini ya, mau meninggal ini. Sungguh telah jadi padanya al-maut, peristiwa kematian. Ini orang ini mau mati nih. Kalau di terjemahan kitab ini oleh penterjemahnya diartikannya Nabi mengatakan, sungguh aku tidak melihat Thalhah melainkan dia telah meninggal dunia. Sudah mati nih Thalhah ini, diam aja ini mati sudah ini. Terus Nabi bilang, fa'adzinuni bih wa ajilu, fa'adzinuni maka beritahulah aku, fa'adzinu maka azanlah kalian, maksudnya beritahulah kalian ni kepadaku bihi dengan dia, tentang dia. Ya, beritahu kepada aku, maksudnya nanti kalau dia sudah mau dikubur, aku dikasih tahu. Persiapkan penguburannya. Beritahu aku kalau sudah siap dikubur. Biasanya apa? Kalau orang meninggal dunia, kita akan pertama kali kita lakukan apa? Telepon dulu keluarganya semuanya, gitu kan? Kasih tahu udah meninggal ini meninggal ini. Nah, terus kita beritahu pada orang untuk apa? Hah? Itu loh, bikin liang lahat, itu loh. Kuburannya, itu siapkan itunya. Sambil itu disiapkan, jenazahnya kita siapkan juga. Fa'adzinuni bih maka beritahulah oleh kalian ini kepadaku, wa ajilu dan segerakanlah oleh kalian, segerakan ya, segerakan dipersiapkan penguburannya. Fa innahu karena sesungguhnya layam bagi tidaklah pantas li jifati muslimin bagi jenazah seorang muslim. Jifatun itu bangkai, arti asalnya. Tapi kalau untuk manusia jangan dibilang bangkai lah. Walaupun itu sama juga sebenarnya bangkai juga itu ya. Tapi sebutannya jifati itu jenazah muslimin seorang muslim. Fa innahu kana sungguhnya layam bagi tidak pantas li jifati muslimin bagi jenazah seorang muslim antuh basa bahwasanya ditahan baina dhahroi ahlihi diantara punggung keluarganya, maksudnya di tengah-tengah keluarganya. Punggungnya bagian tengah dari manusia kan, punggung, kepala, kaki. Yang atas itu kepala, tengah-tengahnya itu punggung atau badannya, terus bawahnya kaki. Jadi Nabi bilang orang muslim itu, jenazah orang muslim itu tidak pantas ditahan di tengah-tengah keluarganya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, pesan Nabi segerakan dikuburkan, cepat-cepat dikuburkan. Rawahu telah meriwayatkan ada sini Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi nomor 11 ya hadisnya, kita harus tahu bahwa kewajiban kita adalah menyegerakan menguburkan jenazah. Yang ada di sini ada Pak Parji, ada Pak Haji Nanang, ada Pak Agus, Pak siapa namanya Haji Mustar pamit,
Pergi ke Malang pamitnya, kemudian pamit lagi pergi ke Jogja, akan lama di Jogja katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi nanti kalau pas Pak siapa namanya Haji Mustan nggak ada orang mati, siap-siap ini ya Pak Haji Nanang, Gus, Pak siapa namanya Pak Parji, Pak Haryono kemarin ikut juga nggak? Ikut ya? Oh enggak? Oh. Pak Koyim, nah, Pak Koyim bisa ini. Nah, ya, siapa lagi Haji Yus ya, Pak Haji Agan juga boleh jadi apanya koordinatornya. Dulu siapa ya? Almarhum Haji Jasman itu yang aktif ya beliau sebagai orang tua kita. Orang yang paling tua di tengah-tengah kita waktu itu. Jadi saudara sekalian, kewajiban kita begitu. Berikutnya apa setelah segera mempersiapkan penguburannya? Jangan lupa berikutnya yang harus kita lakukan adalah nomor 12, hadis nomor 12, menyegerakan membayarkan hutang si mayit kalau dia punya hutang. Ya, berdasarkan dalilnya hadis nomor 12 adalah dari kitab jenazah atau hadis nomor 1775 menurut nomor urut dari depan. Hadisnya berbunyi wa Nabi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini dalilnya bahwa orang beriman itu harus segera dibayarkan hutangnya. Kenapa? Karena Nabi bilang begini, nafsul mukmini, diri orang yang beriman, jiwa orang yang beriman itu mu'allaqatun, tergantung bidainihi, dengan hutangnya, hatta yuqdha, sampai diselesaikan, dilunasi, anhu, darinya, yakni hutangnya. Jadi orang meninggal itu tergantung jasadnya itu, dirinya itu dengan hutangnya. Kalau tidak dilunasi, nanti dia tergantung, nggak bisa masuk surga dia. Harusnya dia bisa masuk surga, tapi ditahan sampai ada yang melunasi. Kasihan. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa qala, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadisun hasanun, ini hadis hasan. Terus penjelasannya di bawah sini terangkan. Qala Syarih, telah berkata pensarah kitab hadis ini yaitu Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmatinya. Wal hadisu, dan hadis tersebut di atas ya dulu menunjukkan ala kepada masyru'iyati ta'jili, disyariatkannya at-ta'jil, menyegerakan, bil mayyiti, dengan mayit, menyegerakan mayit, wal isra'i, dan mempercepat, fi tajzihihi, dalam mempersiapkannya, tajzihi. Jadi disuruh cepat-cepat mengurusi mayit dan segera disuruh cepat-cepat mempersiapkan penguburannya dan mempercepat persiapannya. Pokoknya cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi nafsul mu'mini mu'allaqatun bidani hatta yuqda anhu, diri orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunaskan darinya, sampai dilunasi hutangnya tadi. Ini dalil bahwa disyariatkan dalam Islam untuk menyegerakan penguburan mayit. Di antara penyegeraan penguburan mayit tadi adalah mempersiapkan membayar hutangnya. Tuh, segera itu termasuk disegerakan. Jangan ditunda-tunda, nanti tahun depan, jangan, kasihan dia di alam kubur sana, kasihan.
Qala Syarih, telah berkata pula Asy-Syarih, pensarah ini, fihi, padanya, pada hadis tersebut, al-hassu, ada anjuran lil warasati, bagi ahli waris, ala, atas, maksudnya untuk qodoi, menunaikan, membayarkan dainil mayit, utangnya mayit. Jadi keluarganya nih warasati nih, ahli warisnya. Jadi istrinya, anaknya, terutama itu yang namanya ahli waris itu, istri dari orang mati tadi, anak-anaknya orang mati tadi. Kalau istrinya ada 4, ya 4-4-nya ikut tanggung jawab. Urunan, dari istri pertama, dari kedua, ketiga ini, suamimu ini meninggalkan hutang ternyata. 4 istrinya dimintai urunan, bayar hutangnya. Anaknya ada 12 misalnya, semua anaknya kumpulkan. Ayo urunan, bayar hutangnya bapak ini yang sudah menjadi mayit ini, bapak kalian sudah jadi mayit ini. Tuh, makanya kita jangan suka hutang supaya enggak memberatkan orang. Kayak bunda itu, Masya Allah, bunda itu enggak punya hutang waktu meninggal dunia itu. Masya Allah. Jadi saya enggak pusing-pusing bayar hutang. Dan harta bendanya akhirnya ditinggal semuanya. Termasuk berlian-berlian kesayangannya, yang kalau dipakai selalu ditimang-timang, dilihat-lihat gini, ditinggal, diwaris, jatuh kepada anaknya sekarang. Tuh. Makanya kalau punya uang, berbuat baik sama uang yang kamu punya itu, kasih, anaknya semua kasih, cucu kasih. Masih punya saudara yang perlu ditolong, bantuan, kasih. Hakada, wahakada. Itu loh kalau punya duit. Itu yang dikasih orang yang baik-baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang soleh. Gitu ya Nabi ngajari kita. Makananmu itu loh, kalau dimakan, usahakan dimakan oleh orang yang soleh. Gitu ya. Jadi kita ngasih makanan itu juga pikir-pikir, lihat-lihat. Nanti di bab tentang makanan itu hadisnya. Wa akhrajal Bukhari, dan telah mengeluarkan hadis ini juga Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Ya, ini termasuk dalil utang, tentang hutang. Tapi tidak termasuk hadis atau dalil tentang mengurus jenazah. Dalam masalah hutang Nabi mengatakan begini, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu an, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahallahu. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, man barang siapa akhadha, dia mengambil, telah mengambil amwalan nas, harta-harta manusia, harta orang, yuridu, dia menginginkan, maksudnya mengambil harta orang, berhutang, itu maksudnya. Barang siapa berhutang, dan ketika dia berhutang, yuridu, dia menginginkan, ada aha, membayarnya, menunaikannya, melunasi hutangnya itu, adallahu anhu, Allah akan membantu, menolong, melunaskan hutang darinya. Jadi ketika dia hutang, dia harus ada niat, saya akan bayar ini hutang ini. Saya hutang, saya akan bayar. Dalam hati dia akan berniat, berazam, akan ku bayar nanti hutangnya. Siapa yang mengambil harta orang, yakni berhutang kepada orang,
tapi dia berniat untuk menunaikannya, membayar hutangnya tadi, Allah akan menolong membayar hutang itu tadi. Waman akhadaha, dan barang siapa mengambil harta manusia tadi, yuridu, dia menginginkan itlafaha, menghancurkannya atau membinasakannya atau tidak membayarnya, atlafahallahu, Allah juga akan membinasakan dia. Nah, padahal orang hutang itu kebanyakannya Pak, hutangnya gampang, bayarnya yang susah. Kalau udah hutang itu nagihnya itu aduh sampai malu yang nagih itu. Kan aneh ini masyarakat kita ini. Harusnya yang malu itu yang berhutang itu. Yang malu harusnya yang berhutang tadi. Tapi di kita ini karena kita orang Indonesia ini orang yang baik-baik ini. Orang Indonesia itu orang baik-baik semua itu Pak. Rakyat Indonesia ini rakyat yang baik. Sampai dibohongi sama pemimpinnya aja dia enggak marah kok. Orang Indonesia itu. Ya, memaafkan. Sampai utangnya hartanya diutang orang itu, dia mau nagih yang dia malu, sungkan, padahal itu haknya dia. Beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi kalau ada orang utang itu, ditagih terus. Nabi Muhammad SAW itu pernah ditagih di hadapan orang banyak oleh orang Yahudi. Nabi kita pernah berutang juga Pak. Karena terpaksa Nabi kita berutang karena untuk ngasih makan istrinya. Sampai begitu Pak Nabi kita itu. Masya Allah. Lah ditagih di hadapan orang banyak. Hei Muhammad, ayo bayar utangnya. Di depan orang banyak ini. Sahabat-sahabat marah Pak. Nabinya digitukan nih. Ya Rasulullah, biar ku penggal ini leher orang Yahudi ini ya Rasulullah. Menagih hutang kepada kamu dengan kata-kata kasar gitu. Biar kami penggal aja nih lehernya orang ini. Sampai begitu para sahabat ngomong. Ya Rasulullah, biarkan kami penggal nih leher orang ini ya Rasulullah. Jangan kamu penggal, kamu enak aja mau bunuh orang. Dia memang berhak dia, nagih gitu tuh berhak. Memang hak kita nagih orang itu Pak, nggak apa-apa, tagih. Pak, kalau perlu dapat orang banyak biar semua tahu itu loh. Pak, sini bayar utang sampean itu. Biar dia punya rasa malu sedikit gitu loh. Karena kalau nggak dibayar, kamu sendiri nanti di akhirat nggak bisa masuk surga kamu. Walaupun amal kamu banyak selangit, nggak bisa masuk surga kalau masih punya hutang nggak dilunasi. Hati-hati loh. Ini loh, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini loh hadisnya barusan tadi kita baca. Hadis nomor 12 ini. Nih. Nabi mengatakan nafsul mu'mini, jiwa orang yang beriman itu, diri orang yang beriman itu mu'allaqatun, tergantung bidainihi, dengan sebab hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dilunaskan darinya. Dia tergantung tidak bisa masuk surga. Harusnya diangkat sampai ke Iliyin sana. Ingat di surat Al-Mutaffifin yang sudah dibaca hafalannya oleh ibu-ibu di belakang situ. Ya, benar kan ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Itu surat panjang itu. Ngapalkannya lama itu. Tapi hari Jumat nanti hafalan setoran ini. Setoran hafalan. Hari Jumat saya tidak kemana-mana. Ibu-ibu nanti siapin setorannya. Lama enggak setor sama saya ibu-ibu ini ya. Tapi saya memang sengaja memperpanjang setoran karena satu, biar ibu-ibu itu setorannya menghafalnya itu ada waktu lama gitu ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu untuk menghafalkan surat-surat yang makin ke belakang makin panjang suratnya. Bagi yang mampu setoran, yang tidak mampu enggak setor enggak apa-apa. Manusia itu dinilai bukan dari setorannya kok. Ya, tapi dari kemauannya dia untuk mau tahu kepada Al-Quran, beribadah, Allah sudah menghargai dia. Dia datang walaupun enggak setoran itu Allah menghargai dia. Tapi kalau dia kemudian tidak datang, Allah enggak menghargai dia. Dia tidak menghargai Allah ya. Al-Quran ini kan sesuatu yang harus kita hargai nomor 1 Pak. Paling mahal Al-Quran ini harganya ini. Yang menyebabkan orang bisa masuk surga ya tergantung Al-Qurannya dia. Ya, di surat Al-Mutaffifin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul lil mutaffifin, celakalah neraka wailah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang curang adalah orang-orang yang idza apabila iktalu 'alan nas, dia meminta takaran kepada manusia, yastaufun, dia minta sempurna takarannya. Ketika dia membeli beras, barang yang ditakar, ditimbang, dia minta supaya timbangannya, takarannya disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan ketika dia menakar kepada mereka manusia, awazanuhum, atau mereka menimbang barang untuk manusia, untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Ketika dia mengambil jatahnya, dia minta jatahnya sempurna. Ketika dia membagi-bagi jatah orang lain, dia kurangi jatahnya orang lain. Ini orang curang ini. Ancaman dari Allah masuk neraka wail. Neraka yang paling dalam dan paling panas apinya. Termasuk orang-orang yang curang pemilu itu nanti masuk neraka itu. Mau ketua KPU-nya, anggota KPU-nya, dan seluruh ketua anggota KPU, seluruh dari pusat sampai daerah masuk ke dalam neraka wail semuanya itu. Sampaikan ini kepada anggota KPU itu. Saya dulu pernah ngasih pengajian di kantor KPU, tapi bukan ayat ini yang saya sampaikan. Nah, terus berhenti ya. Saya dulu keliling dinas-dinas kalau habis salat zuhur itu, diundang di kantor KPU, diundang ke kantor Bapeda, diundang ke kantor-kantor, sampai kantor pajak juga diundang, kantor Bea Cukai, pengajian dulu seminggu sekali. Lama-lama, waduh, ini kalau semua dinas minta, ini gimana waktunya ini aku ini. Sebetulnya perlu juga itu, cuma saya punya pekerjaan Itu artinya pekerjaannya ustadz-ustadz yang tidak seperti saya pekerjaannya. Pekerjaan saya nggak bisa diwakilkan kepada orang. Tolong suntikan, nggak bisa dia. Nyuntiknya gimana? Nyuntik itu belajar ya, pakai ilmu ya, nggak boleh, nggak sembarangan ya. Ada orang saking senangnya suntik, dok suntik kepalaku sini dok, nggak bisa pak, suntik kepala ini keras ini, suntik ini terus jarumku yang patah nanti di situ. Enak aja sama, yang sakit sini, iya ada ilmunya pak, suntiknya nggak dari situ, ada ilmunya, tapi nggak saya sampaikan di sini, nanti ditiru orang. Ya, jadi dan apabila mereka menakar untuk mereka manusia, atau mereka menimbang untuk orang lain, untuk manusia, yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah tidak yakin mereka itu bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat? Dibangkitkan liyaumin adzim, untuk suatu hari yang besar, pada suatu hari yang agung, yaitu hari kiamat. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat itu adalah hari berdirinya manusia kepada Allah pemelihara Tuhan seluruh alam. Nanti kita akan berdiri Pak di hadapan Allah. Berdiri, enggak boleh duduk. Selama berapa? Bertahun-tahun. 50.000 tahun. Duduk. Ya duduk. Berdiri 50.000 tahun. Antri, dipanggil satu-satu. Enak, sekarang kita masih bisa duduk. Makanya kalau mati syahid enggak lawas-lawas berdirinya Pak. Sugeng, mana yang nama Sugeng sini? Malaikat diperintah Pak. Ini ya Allah ini. Ah ini Sugeng, masuk surga langsung. Wah senang banget aku. Alhamdulillah.
Enggak pakai berdiri. Sampean-sampean yang ditinggal dadah. Gitu. Itu orang yang mati syahid. Nah, mati syahid tidak harus mati perang. Mati melahirkan itu mati syahid. Mati kena Covid karena mau beriman itu mati syahid. Mati karena jatuh dari tempat yang tinggi termasuk dari pesawat itu mati syahid. Mati karena tenggelam itu mati syahid. Ya, mati karena membela hartanya, dirampok orang, dibela hartanya sampai mati dia di tangan perampok, mati syahid. Banyak cara mati syahid, Pak. Apalagi mati perang karena membela Islam. Wah, syahid yang sesungguhnya itu. Nah, kembali ke sini ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah begitu, sesungguhnya ketetapan orang-orang yang berdosa itu sungguh berada di dalam sijjin. Sijjin ini satu tempat di dasar bumi yang paling bawah. Bumi terdiri dari 7 lapis. Nah, sijjin itu lapisan yang paling bawah. Itu tempatnya orang-orang fujar, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang banyak berbuat dosa, ya, penipu rakyat itu masuk sijjin semua. Walaupun pada waktu upacara kematiannya, penguburannya pakai upacara militer, pakai tembakan salto gitu. Tapi kalau dia fujar, sijjin tempatnya itu. Kita aja ngebangga, pemakamannya megah meriah ya. Iya meriah itu kan yang dilihat oleh matamu itu yang melihat begitu, enggak mata batinmu. Kalau mata batinmu Al-Quran bilang apa? Tempatnya di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kamu Muhammad apa sijjin itu? Kitabum markum, ketetapan yang telah ditulis. Sijjin adalah ketetapan Allah untuk tempatnya orang-orang yang berdosa yang telah ditulis. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mereka mendustakan kepada hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidak ada yang akan mendustakan kepadanya kepada hari pembalasan kecuali setiap orang yang melewati batas, setiap orang yang berdosa. Orang yang mendustakan kepada hari pembalasan kata Allah adalah orang-orang yang idza tutla alaihi ayatuna, orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala dia berkata asatirul awwalin, Al-Quran itu cuma cerita orang-orang yang dulu-dulu. Jadi mereka enggak percaya Al-Quran ini adalah undang-undangnya Allah, aturannya Allah. Manusia akan masuk surga atau masuk neraka tergantung sikap dia kepada Al-Quran bagaimana. Melecehkan Al-Quran, neraka, sijjin tempatnya. Memuliakan Al-Quran, di surga, di Iliyin. Nah ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu, bahkan pasti kembalilah kepada hati mereka apa yang adalah mereka usahakan. Jadi setiap yang kita kerjakan itu akan kembali ke dalam hati kita. Akibatnya, kalau kita berbuat baik, akibat dari perbuatan baik kita kembali kepada kita. Hati kita merasa senang ketika kita bisa berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat jelek, akan kembali juga ke hati kita. Kita akan merasa menyesal. Aduh, kenapa saya berbuat begitu? Dan kembali berupa titik hitam dalam hati kita. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Janganlah begitu, sesungguhnya mereka terhadap Allah Tuhannya pada hari itu lamahjubun, sungguh mereka akan terdinding. Orang-orang berdosa akan terdinding dari Allah. Tidak bisa melihat Allah, tidak bisa dapat rahmat Allah. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka pasti masuk neraka jahim.
Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, inilah yang adalah kalian dulu waktu di dunia, bihi kepadanya tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kepada waktu kalian masih di dunia, kepada neraka ini kalian mendustakan. Al-Jahim, neraka Jahim yang waktu di dunia dulu kalian dustakan, ini loh tempat kamu. Kedua, waktu di dunia kamu gak percaya kalau kamu akan masuk neraka. Dinasihati ustadz, dinasihati kiai, dinasihati habib, dinasihati tuan guru, dinasihati para ulama, gak percaya kan? Bahwa kamu kalau berbuat begini masuk neraka loh, hati-hati loh. Gak percaya, ini nih tempat kamu ini. Nah sebaliknya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Janganlah begitu, sesungguhnya ketetapan orang yang baik-baik itu sungguh di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Dan tahukah kamu apa illiyin itu? Kitabum markum, ketetapan yang telah ditulis. Sebaliknya orang yang baik-baik lawannya al-fujar tadi. Al-fujar itu orang yang tidak baik atau orang yang banyak berbuat dosa sampai matinya tidak mau bertobat. Sebelum mati dia bertobat, ya oleh Allah diampuni, dimaafkan. Sesungguhnya pada ketetapan orang yang baik-baik itu sungguh berada di illiyin. Nah orang beriman, orang muslim itu semuanya itu sebetulnya termasuk orang yang baik-baik sebetulnya. Tapi kadang-kadang manusia dia sendiri yang membuat dirinya tidak baik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, jadi ketetapan orang yang baik-baik itu di illiyin. Kalau orang beriman itu mestinya tempatnya di illiyin sana. Tapi kalau dia punya utang, nggak bisa sampai illiyin sana. Tahan oleh Allah, tahan dulu malaikat, jangan taruh di sana dulu dia. Sampai keluarganya melunasi hutangnya. Ini sampaikan nih pengajian nih pada orang-orang pejabat-pejabat tuh. Jangan suka utang. Utang berkuasa utang. Nanti yang suruh bayar orang lain lagi. Saya tahu ini ayat begini penting ini diketahui. Nah, kembali kepada bab jenazah tadi. Nih. Ya, hadis ini tadi yang terakhir tadi yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah ya. Nabi, siapa yang mengambil harta orang lain dengan hutang kemudian dia menghendaki untuk membayar hutang itu, Allah akan membantu dia melunasi hutangnya. Wa man akhadha, dan siapa yang mengambil harta manusia dengan berhutang, yuridu itlafaha, dia menginginkan untuk membinasakan harta itu. Dia bilang, ku utangi enggak akan ku bayar, biar kapok dia. Aku utang banyak. Iya, kamu bisa bilang kapok kepada orang yang kamu utangi. Kamu yang kapok nanti di akhirat. Digebukin malaikat kamu nanti. Masuk neraka kok. Siapa yang berhutang niatnya merusak harta orang, atlafah Allah pasti akan membinasakan dia, akan merusak dia. Allah akan membinasakan dia, ya. Jadi ini peringatan dari hadis yang nomor berapa ini? 12. Kewajiban kita adalah dalam urusan jenazah melunasi hutang jenazah atau orang yang sudah mati, kita lunasi hutangnya. Kemudian yang bab yang keempat dari Kitabul Janaiz adalah bab tasjihatil mayyit warukhsati fi takbilihi. Bab tasjiyati al mayyiti. Bab mempersiapkan mayit. Mempersiapkan mayit untuk dikubur, warukhsati, dan rukhsah, kebolehan keringanan fi takbilihi, dalam menciumnya. Jadi judul bab yang keempat adalah tasjiyati ini bukan tasjihi, bukan ya, tasjiyah. Ini menyelimuti, Masya Allah. Saja ya sujan.
Jadi bab menyelimuti mayit dan kebolehan dalam mencium mayit. Ini judul babnya, menutupi mayit dan mencium mayit. Nah, boleh, tapi ada aturannya. Tidak semua jenazah kamu cium. Ya, jenazah yang boleh kamu cium saja yang boleh dicium. Berdasarkan hadis nomor 13 atau hadis nomor 1776, Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika tuwufiya telah diwafatkan, ketika Rasulullah telah wafat, sujia beliau diselimuti biburdin dengan selimut atau kain hibarah yang bergaris, burdah hibarah. Burdin hibarotin, biburdatin atau biburdin hibarotin, kain selimut yang bergaris. Ya, selimut kan ada yang bergaris gitu ya. Nah kayak begitu itu. Dulu Rasulullah SAW waktu wafat diselimuti dengan kain yang bergaris. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kewajiban kita kalau ada orang meninggal dunia diselimuti, tutupi. Untuk apa ditutupi? Nanti ada keterangannya ya. Berikutnya dulu hadis yang ke-14, setelah kita menutupi mayit, tapi boleh juga ini melakukan nomor 14, mencium mayit. Ya, yaitu berdasarkan hadis nomor 14, hadis atau nomor 1777. Wa ana Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an dakhala, beliau masuk, fa basura, lalu beliau melihat bi Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan beliau Rasulullah musajjan, dalam keadaan sudah diselimuti biburdihi, dengan kain selimutnya. Kain selimut beliau yang dipakai untuk menyelimuti beliau. Ya, fakashafa, lalu Abu Bakar membuka an wajhihi, dari arah wajah beliau, membuka selimut dari arah wajahnya. Wa aqabba alaihi, dan Abu Bakar memeluk kepada beliau. Faqabbalahu, lalu Abu Bakar mencium beliau. Ini menurut hadis yang rawahu, telah meriwayatkannya Ahmadu, Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Jadi Abu Bakar saking sayangnya pada Nabi, sedih dan sayang, oleh Abu Bakar dibuka kainnya, terus dipeluk gini, ditempelkan wajahnya ke, itu dicium. Begitu Pak. Masya Allah. Abu Bakar nih orang yang terbaik, manusia yang terbaik sesudah Rasulullah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian berikutnya apa yang kita perlakukan kepada jenazah? Menurut hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Ini tadi hadis berapa ini? 14. Ini masih mengenai mencium mayit tadi. Hadis nomor 15, yaitu bunyi hadisnya begini. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, wa Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas. Ada dua orang sahabat Nabi yang menceritakan dan meriwayatkan kejadian ini. Kedua orang ini mengatakan anna, bahwasanya Abu Bakar qabbalan Nabiyya, telah mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, sesudah kematian beliau, sesudah wafat beliau. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Setidak-tidaknya ada 2 hadis, bahkan 3 hadis ini. Ya, hadis yang ke-13, hadis yang ke-16 ini juga tentang mencium mayit. 1779 atau hadis nomor 16. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah telah berkata, qabbala, telah mencium. Siapa yang mencium? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sendiri pernah mencium siapa? Utsman bin Maz'un, Utsman bin Maz'un, wa huwa mayyitun, dan Utsman waktu itu, waktu dicium Nabi sudah menjadi mayit, sudah mati.
Jadi Nabi pernah mencium orang yang sudah mati, sahabat beliau yang disayangi disayangi karena baik sahabat Nabi ini tadi, ya, dicium oleh Rasulullah. Hatta ra'aitu, sampai aku melihat, kata Aisyah dan Ibnu Abbas, aku melihat apa? Ad-dumu'a, air mata beliau, tasilu, mengalir ala wajhi, pada wajah beliau. Nabi nangis ketika kematian Utsman bin Mad'un. Sedih beliau, ditinggal mati Utsman bin Mad'un. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis sahih. Qala syarih, telah berkata pensarah kitab hadis ini, rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmati beliau, ini merahmati Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syaukani. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut di atas, istihbabu, ada pelajaran disunnahkannya tasjiatil mayyit, menyelimuti orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, supaya diselimuti, ditutup. Qala An-Nawawi, telah berkata Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in itu, hadis Arba'in An-Nawawiyah itu, Imam Nawawi berkata wa huwa mujma'un alaihi, dan dia ini telah diijma'kan atasnya, telah disepakati, diijma'kan. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya, hikmah menutup jenazah adalah, kenapa jenazah itu harus ditutup? Itu syianatuhu, ya, hikmahnya adalah menjaganya, menjaga jenazah tadi, min al-inkisafi, dari keadaan terbuka, wasatri, dan yang kedua adalah menutupi auratihi, auratnya, al-mutaghayyirati, yang bisa berubah, anil ayun, dari pandangan mata. Ya, jadi jenazah itu harus ditutupi supaya tidak terlihat auratnya, supaya terjaga dari keadaan terbuka. Nanti kalau terbuka ada lalat hinggap di situ, ada apa-apa hinggap di situ, nanti jangan, tutupi. Itu hikmahnya, kata Imam Nawawi. Qala, berkata Imam Asy-Syaukani, ya, wa takunu tasjiyatu, dan jadilah menutupi jenazah tadi ba'da nazai thiyabihi. Jadi menutupi jenazah mayit itu sesudah melepas pakaiannya. Kata ulama begitu. Pakaian yang dipakai oleh orang mati itu dibuka dulu, tanggalkan dulu, terus ditutup pakai kain. Itu. Alati, ya ini, wa takunu, dan jadilah atas jiyatu, penyelimutan pada mayit tadi, pada orang mati tadi, ba'dan naz'i, sesudah melepas, mencabut, thiyabihi, pakaiannya, alati, yang tuwfiya fiha, dia diwafatkan, dia dimatikan oleh Allah, fiha, dalam pakaian itu. Ya, li Allah, supaya tidak dia taghayyara, berubah, badanuhu, badannya, ya, bisa babiha, dengan sebab pakaiannya. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, segera ditutupi sesudah dilepas pakaian yang dipakai ketika dia wafat. Itu begitu, Gus. Ya, dilepas. Tapi kalau ini jenazahnya orang itu, yang melepaskannya keluarganya mestinya, bukan fardu kifayah, bukan tim fardu kifayahnya. Ya. Qauluhu, perkataan Nabi, perkataan sahabat, faqabbalahu, maka Abu Bakar mencium Nabi, atau Nabi mencium Utsman bin Ma'un tadi, fihi, di dalam hadis tersebut ada dalil jawazu takbilil mayyit, bolehnya mencium mayit. Ya, bolehnya mencium orang yang sudah mati. Nah, kita akan sampai pada bab yang terpenting dalam kitabul janazah, yaitu abwabu, bab-bab tentang huslil mayyit, memandikan mayit. Ya, bagaimana cara memandikan jenazah yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baik dan benar menurut Rasulullah SAW. Yang nomor satu adalah
dari bab ini babu mayyalihi, bab orang yang mengiringinya, yang mendekati mayit, warifkihi bihi, dan berlaku lembut kepada mayit, wasatrihi, dan menutupi mayit alaihi, atasnya, tutup atas mayit. Ini bab yang pertama dari bab memandikan adalah bab orang yang mendampingi ketika memandikan jenazah, bab memandikannya dengan cara yang lemah lembut, dengan halus bahasa Indonesia, bukan halus bahasa sini ya. Kemudian dan menutupi jenazahnya ketika memandikan. Tuh, jadi jenazah yang akan dimandikan itu ditutupi, selama dimandikan itu ditutupi, tidak boleh dibuka. Tutupi. Itu ya. Nanti lebih lengkapnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita untuk tetap mengaji, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, dan semoga Allah memberi pada kita semua kesehatan dan kekuatan agar bisa beribadah kepadanya, dan semoga Allah selalu memberi pada kita rezeki yang luas dan barokah dan banyak dan halal, dan semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.